Tuhan, Shalom, mari lambaikan tangannya yang mau memuji Tuhan di tempat ini. Saya itu berikan sorak-sorai buat kita Yesus. Puji Tuhan. Sukacita ketika pada saat ini kita dapat berkumpul bersama dengan teman-teman seiman di dalam Tuhan. Saat ini kita datang untuk memuji nama Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya beri kesempatan buat jemaat Tuhan untuk berdoa secara pribadi buat Tuhan. Katakan ucapan syukur buat kebaikan Tuhan. Katakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada beserta dengan kita hingga sampai pada saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kami kembali. Sebab Engkau Allah yang kami sanjung di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sukacita terus pada saat ini Tuhan. Hingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan telah menjaga kami. Tuhan selalu melindungi kehidupan kami. Hingga kami datang di tempat ini ada satu kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita angkat suara kita bagi Tuhan. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan. Mari kita bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan. Mari kita anggunkan nama-Nya. Katakan terima kasih Tuhan.
sukses dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita bukakan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bukakan telapak tangan kita di hadapan Tuhan bahwa kita berserah di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Mengalir dalamku. Haleluya Yesus. Jiwa kami Tuhan, jiwaku tenang bersama dalam naungan-Mu. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Mari kita katakan, haleluya. Mari kita berserah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidupku di atas-Mu. Dengan kesungguhan lagi, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, penuhi kami. Engkau menamai kami Tuhan. Supaya kami hidup oleh anugerah-Mu. Hidup oleh anugerah. Engkau selalu menyertai kami Tuhan.
Haleluya. Cuma Tuhan yang berendah hati katakan, suara bagi Tuhan. Mari kita berserah diri di hadapan Tuhan.
percaya. Damai sejahtera buat Pak Insya jangan ingat masalah, tapi serahkan dalam hati Tuhan. Karena Tuhan Allah yang sanggup membukakan, Tuhan sanggup memberikan keadaan kita bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Berdoalah di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk mengangkat tangan kita di depan Tuhan. Haleluya. Dengan teman-teman kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
Saudaraku, pandanglah Tuhan, pandanglah Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Banyak orang-orang tidak memberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, tetapi Tuhan selalu sayang buat kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita. Hanya satu, untuk membawa hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan pujian kita dari Allah seperti Rusali Sungai. Seperti Rusali di sungaimu, begitulah jiwa, ya Roh Kudus penuhi aku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan penuhiku, terima kasih Tuhan buat kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan telah kami rasakan, dan biarlah orang Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami lagi bersorak meninggikan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami, biarlah itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Cuma Tuhan yang mau bersorak bagi Tuhan bersama saya katakan amin. Mari kita tepuk tangan buat kita Yesus Kristus. Saudaraku, saya mau bangkit berdiri. Mari kita akan pujian kita Hana Leseni Sekri. Mari semuanya tepuk tangan buat Tuhan.
Haleluya. Tuhan ternyata mungkin selalu berikan berkat, tapi haleluya. Mari kita sedang memuji Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Tuhan memberiku kebijakan. Tuhan memberiku keringanan dan sukacita melimpah baru kita dapat dicurahkan. Haleluya, Tuhan bersorak. Ayo memuji Tuhan bersama. Puji Tuhan, saat ini kita akan menjual persembahan kita. Pada mulai ya. Sebenarnya saling kita bersyukur dalam doa. Kembali lagi bersyukur Tuhan pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati dalam kehidupan kami, tak terbatas 3 bulan ini sampai 100 kali ganda. Berkat Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan kasih yang terima, Tuhan terima, yang terindah telah terima, telah terima, kasih yang terbesar, kasih yang terbesar darimu Yesus.
darimu Yesus, bukan karena kebaikanmu, bukan kata kebaikan, bukan karena hebatku, bukan kata hebatku, namun oleh kasih-Mu oleh Tuhan Tuhanmu, Engkau baik, sungguh baik bagiku, kasih yang terindah, kasih yang terindah, telah ku terima, kasih yang terbesar, kasih yang terbesar darimu Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikan, bukan karena hebatku, bukan karena hebatku, namun oleh kasih-Mu
bersyukur. Sebab Engkau baik, Engkau setia, tak pernah Engkau meninggalkan kami walau sedetik pun. Dan kalau kami ada sampai saat ini Bapak, bukan karena Tuhan hebat kami, bukan juga karena kebenaran kami ya Tuhan, tapi semua karena kasih karunia, semua karena anugerah-Mu. Ajar kami bersyukur ya. Terima kasih Yesus. Selamanya kami mau bersyukur kepada-Mu Bapa yang baik. Sebab dengan Engkau dapat kami membalas segala kebaikan, segala perbuatan-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau beri bagi kami ada di hadirat-Mu. Berikan pujian penyembahan kepada-Mu. Biarlah semuanya itu Bapa boleh naik dari kesempatan hidup yang harum, yang berkenan kepada Yesus dan Aku Kudus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu belajar dari kebenaran. Mari urapi setiap hati. Berikan kami hati mengenal seorang murid yang senantiasa melakukan dan mengalah melakukan firman. Berikan kami hati dan lapar kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami menikmati kuasa kasih-Mu, menikmati mujizat-mujizat-Mu setiap hari. Urapi hamba-Mu sudah ada. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong, memampukan hamba dan isi hati setiap jemaat yang mendengarkan. Kurang pengetahuan, boleh iman terus senantiasa tetap setia dan memuliakan. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama. Amin. Ya sekali lagi kita ada pujian tadi ya. Dengan apa membalas kasih. Bapak Ibu yang kasih Yesus, kenapa saya mengajak kita menyanyikan pujian ini? Karena saya mengajak kita selalu untuk mengerti bersyukur. Karena kalau kita hidup sampai hari ini, bukan karena kebaikan kita, bukan karena Tuhan hebat kita, bukan karena ada sesuatu yang lebih pada kita, tapi semuanya karena kasih anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yang setuju buat Tuhan untuk sholat yang sangat baik. Saya jelas menunjuk, maaf ya. Saya mengajak kita untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan dari surat 1 Timotius pasal 2, 1 Timotius pasal 1, ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Nah, sebelum saya sebentar Bapak Ibu membuka kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan
mengenai untuk membawakan renungan ini. Sebenarnya jauh-jauh hari bukan ini yang mau saya bawa. Tetapi ketika saya mempersiapkan apa yang sudah saya persiapkan, tidak ada di hati saya. Dan tidak ada rasanya bagaimana yang untuk melanjutkan, bagaimana saya menyampaikannya. Kemudian dituntut saya untuk coba buka dulu WA. Ada di sana puji-pujian yang sudah dituangkan. Lantas saya mensejajarkan firman yang mau disampaikan hari ini dengan puji-pujian penyembahan yang sudah kita sampaikan hari ini. Dan ketika saya menemukan firman Tuhan ini, apa yang terjadi dalam diri saya? Saya tak bisa menahan air mata saya. Gak bisa saya menahan air mata saya ketika saya membaca tentang Tuhan. Kenapa? Kalau kita baca nanti ya, itu mengenai bagaimana kasih karunia Tuhan yang sudah rela, terutama saya rasa mau menebus saya, mau menerima saya, mau memakai saya sebagai kebenaran saya, karena saya bisa. Tapi semua karunia Tuhan. Untuk ini saya baca ya. Mari kita baca bersama-sama. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Saya baca, kita ikuti dalam hati dan dalam Alkitabnya masing-masing ya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan Yesus di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kita amin untuk pembacaan ini. Judulnya ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya kepada kita, dalam hal apa biasanya Bapak Ibu sangat bersyukur kepada Tuhan? Dalam hal apa? Mungkin karena mendapatkan sesuatu yang berharga, misalnya ketika seorang pedagang mendapatkan habis jualannya, mendapatkan keuntungan, dia bersyukur, sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan juga mungkin sebagai seorang nelayan, ketika dia pergi melaut, merantau, dikatakan di sini 3 hari, biasanya hari Rabu berangkat, pulang hari Jumat atau hari Sabtu, dan pulang membawa hasil yang banyak, dan ketika dijual hasilnya bisa dipergunakan untuk kebutuhan di tengah-tengah keluarga, dan dia bersyukur. Dan banyak hal lain lagi yang membuat kita bersyukur. Namun satu hal yang perlu kita tanamkan di hati, kita bersyukur bukan hanya karena
mempunyai keuntungan dari segala sesuatu yang kita. Bahkan Tuhan mengajar kita bersyukur. 1 Tesalonika ayat 15 berkata, tetaplah mengucap syukur di dalam Kristus, karena itu kepada Tuhan, karena itu dikehendaki Kristus di dalam segala hal. Artinya baik di dalam dikecewakan maupun di dalam barangkali kita tidak dihargai, baik di dalam keluarga, mungkin di mana tempat kita berada, sebagai yang bekerja mungkin di kantor, disepelekan. Tapi Tuhan mengajar kita sebagai orang percaya untuk tetap bersyukur. Gampang mengucapkannya, berat melakukannya bagi orang yang tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Tapi bagi orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada amin. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini kepada kita, ya. Ada 3 hal alasan, ada 3 hal besar yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup Rasul Paulus sehingga ia sangat bersyukur. Ada 3 hal yang telah dikerjakan Tuhan, ya, catat itu ya, garis bawahi, telah. Kita diajar untuk bersyukur bukan supaya, tetapi karena telah menerima segala kebaikan Tuhan, maka kita layaklah senantiasa bersyukur. Dan bagi orang yang tidak mengerti bersyukur ketika sudah menerima segala perbuatan Tuhan yang dasar dan ajaib dalam hidupnya, orang seperti apakah itu? Ya, biarlah dijawab dalam hati masing-masing. Sekali lagi saya katakan, karena telah menerima, bukan supaya, ya, bukan supaya. Amin. Ya, ada 3 hal besar yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup Rasul Paulus sehingga ia sangat bersyukur. Pertama di ayat yang ke-12. Di ayat ke-12 di sana dikatakan bahwa aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayan ini kepada aku. Kenapa Rasul Paulus mengucap syukur? Dari ayat 13, ya, dia menyadari tadi aku ini penghujat, penganiaya, penuh dengan dosa. Ini yang membuat saya juga menangis ketika membaca firman Tuhan. Tadinya saya ini orang yang sangat hidup dalam kegelapan. Banyak kejahatan yang saya lakukan sebelum saya mengenal kasih Tuhan. Bahkan saya pernah mau bunuh diri. Ya. Dan ini saya ceritakan bukan kebanggaan. Bukan kebanggaan. Tapi mengingat akan kebaikan Tuhan. Sehingga setiap kali ketika menyanyikan hidupmu berharga itu, saya tidak bisa kalau tidak menangis. Gelap masa lalu saya. Banyak pelanggaran yang sudah saya lakukan. Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak memandang masa lalu setiap kita, Bapak Ibu. Tuhan melihat hidup kita saat ini dan yang akan datang. Yang pertama, Rasul Paulus, kenapa dia mengucap syukur? Karena Tuhan berkenan memilih dia. Saya bersyukur karena dari antara sekian banyak manusia yang ada di dunia, Tuhan juga berkenan memilih
dia untuk menyampaikan kebenarannya, untuk menjadi alatnya. Bukan karena kualitas hebat saya. Yang ketiga, dinyatakan untuk menyampaikan. Awalnya saya tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Kemudian di sini kata Tuhan memilih Rasul Paulus sebagai alat baginya, lalu bukan hanya dipilih Bapak Ibu. Kemudian Tuhan menempatkan dia dalam pelayanan itu. Saya bukan hanya dipilih, bukan hanya dipanggil, bukan hanya dilepaskan dari kegelapan, tapi Tuhan izinkan, Tuhan menempatkan saya juga di antara para pelayan. Yang bagi saya itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Tetapi mungkin bagi orang dunia ini adalah suatu pekerjaan yang bodoh. Ditempatkan dalam pelayanan itu, kemudian bukan hanya ditempatkan, kemudian dimampukan. Dan Tuhan tidak sekedar memberi kemampuan kepada Rasul Paulus, tetapi juga Tuhan berikan dia untuk memiliki hati yang tetap setia, kesetiaan sampai akhir hidupnya. Saya sih kami kemarin berbicara dengan Bapak Gembala. Dia mau pergi, layak mau ya bukan ya, mau. Dia sempat kalau bukan karena pelayanan, saya sebenarnya malas ke sana tadi. Karena jalannya juga nggak enak. Lantas apa saya bilang? Saya bernyanyi. Semua karena anugerahnya. Itu saya nyanyikan. Kemudian saya katakan kepada Pak Gembala, saya juga kalau bukan anugerah Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya juga nggak sanggup untuk melakukan pelayanan. Dengan kondisi saya bisa mengurus Bapak aja dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, itu sudah satu anugerah yang besar saya rasakan. Jadi apa yang Pak Ger, mari kita tetap semangat Pak Gembala. Walau tantangan banyak, kita tetap melakukannya sampai akhir. Amin. Ya. Yang pertama tadi Tuhan memilih, kemudian menempatkan, dan Tuhan memampukan, dan Tuhan memberikan kesetiaan dalam hati Paulus melakukannya sampai akhir hidupnya. Ada firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Ya, bukti bahwa Rasul Paulus mengerjakan tugas panggilan itu bukan hanya sesaat, tapi sampai akhir hidupnya. Dan kita tahu bagaimana Rasul Paulus mati. Kalau saya tidak salah ya, disalibkan dengan cungkir bagi kepala di bawah. Karena dia menganggap tidak layak disalibkan seperti Kristus disalibkan. Ketika dia mengingat siapa dia sebelum ditangkap oleh Tuhan Yesus, sebelum dipilih oleh Tuhan Yesus, dia katakan begini, aku telah menghadiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dalam bahasa versi lain saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini, saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya dan sudah mencapai garis akhir. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Firman Tuhan ini saya juga mau terangkan di dalam hidup saya. Tuhan, kalau Engkau berkenan, izinkan aku juga sampai akhir hidupku, sampai batas yang Kau tentukan bagiku, untuk tetap setia melayani. Biar juga itu menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Melayani bukan hanya di depan ini Bapak Ibu, melayani di tengah keluarga, melayani sesama, banyak. Melayani yang sesungguhnya adalah di luar gereja ini. Amin. Yang selanjutnya kedua, yang kedua dikatakan di ayat 13 sampai 14, ya. Ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata begini, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penghujat, si
itu di mana bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Ya. Dia bagaimana cara dia menghujat Allah. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Terganggu kali kita ya dengan mic kita ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dia tangkap dan dibawa untuk dihajar, untuk disiksa. Kemudian dikatakan penganiaya dalam Kisah pasal 8. Kisah pasal 8, ya, dalam Kisah pasal 8 ayat 3, bagaimana dia menganiaya. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian apa dia? Sebagai seorang yang ganas. Sebagai seorang yang ganas kita bisa baca bagaimana keganasannya membinasakan orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Di Kisah Para Rasul pasal 22. Ya. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Kemudian pada pasal 26 ayat 11 sampai 2 ayat 10 sampai 11, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Tadi ya, ditangkap, dibawa ke Yerusalem. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dan dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Sebagai penghujat, sebagai penganiaya, dan sebagai manusia yang sangat ganas, bagaimana cara menganiaya jemaat tersebut. Saudara yang dikasihi, yang menjadi perenungan bagi kita di Pulau Nias ini, begitu amannya kita bisa datang beribadah ke rumah ibadah. Apakah cuma ini jemaat yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Kalau mereka saja pada masa itu, bahkan banyak di tempat sampai hari ini, banyak orang Kristen itu tidak bisa tenang dalam beribadah. Tetapi kalau kita begitu tenangnya bisa beribadah, ya lengkap lagi dengan kipas, dengan segala macam, apa yang terjadi saking nikmatnya, mengantuk. Saking nikmatnya. Kemudian, saking nikmatnya baca dengan firman Tuhan, buka HP. Lihat chattingan sana sini. Bukan tertuju kepada pemberitaan firman Tuhan. Ini adalah satu karakter yang menghina Tuhan. Tidak tahu berterima kasih. Dan bagaimana iman kita bertumbuh? Kalau waktunya beribadah, kita bukan beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana pada masa itu? Sekalipun penyiksaan seperti itu, apakah umat Kristen itu padam habis? Tidak. Semakin dibabas, semakin merambat. Tapi kita di sini belum ada dibabas,
sudah loyo duluan, sudah kering duluan. Akore, tekere, menyedihkan. Sekalipun demikian, lantas kita tahu bagaimana tadi perbuatan Rasul Paulus. Sebelum dia menjadi Rasul Paulus, namanya siapa? Saulus. Kenapa dia mendapat kasih karunia Tuhan? Mari kita baca di ayat 13 itu dikatakan tadi bahwa ya, ayat 13 ya, ini ya, dikatakan aku yang tadi yang mengejar penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dulu dia tidak mengenal kebenaran, tetapi luar biasa dia sebagai orang Farisi tulen melakukan hukum Taurat tidak ada yang cacat. Apa yang mau saya sampaikan di sini lagi? Terkadang banyak kita luar biasa datang beribadah, bahkan melayani, tetapi tidak mengerti kebenaran. Apa yang saya mau katakan? Terkadang kita luar biasa melayani di tempat ini, tetapi ketika di luar binasa yang kita lakukan. Mulut kita tidak terjaga, sikap kita tidak terjaga. Mungkin kalau ada orang mengecewakan, kita lebih parah, lebih ganas. Melampiaskan kekecewaan kita daripada lebih dari rasa kecewa kita. Tetapi saya mau mengajak kita ini sebagai orang yang sudah diterusi, sekalipun banyak orang mengecewakan kita, tapi terbalas. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan kita tidak berhak untuk membalas. Ini satu kelebihan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Apa dikatakan? Kalau ada orang yang menganiaya kamu, jangan mengutuk, jangan membalas, tapi berkati dan doa. Ini kalau orang dunia bilang bodoh, kau dianiaya kok diberkati. Tapi itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi jangan hanya saat di rumah ibadah itu bisa kita tanamkan, atas di luar sana ketika ada orang mengusik ketenangan kita, sebuah hotel tersebut, hamra orangnya dulu, halang. Tapi saudara, saya yakin tidak ada yang dilakukan semacam tempat ini karena tidak selalu mengasih Tuhan. Amin. Kenapa itu dulu dilakukannya? Karena dulu menurut Rasul Saulus, ya sebelum Rasul Paulus, ketika dia bisa membantai pengikut Tuhan, itu merupakan dia sudah beribadah kepada Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 16. Ya, Yohanes pasal 16 ayat 2. Ya, Yohanes pasal 16 ayat 2 sampai 3 katanya, kamu akan dikucilkan dan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi kenapa tadi Rasul Paulus mendapat kasih karunia sementara dia sudah sebagai seorang pemuja, ganas dan penganiaya? Karena dia melakukan itu waktu itu belum mengerti kebenaran, belum mengerti yang namanya iman kepada Yesus. Dan untuk itulah Tuhan menyadarkan dia dan menangkap dia ketika dia pergi dalam perjalanan mau menangkap umat Tuhan yang sedang beribadah. Di perjalanan dia ditangkap oleh Tuhan dan menjadi buta selama 3 hari. Dan setelah
mengalami pertemuan yang kedua, ya saudara. Perjumpaannya dengan Tuhan telah mengubah hidupnya dari seorang pemuja, dari seorang penganiaya, dan seorang ganas menjadi seorang pemberita kabar keselamatan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, sadar kita juga punya tanggung jawab untuk menyelamatkan sesama kita, terutama seisi keluarga kita. Karena di tengah keluarga kita masih banyak yang belum mengerti hidup dalam kebenaran. Rasul Paulus, penghujat, penganiaya yang ganas, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berubah 180 derajat ya kehidupannya. Bukan 360 ya, kalau 360 kembali ke alamat, ke tempat semula. Bertolak dia membelakang, tadi yang ada, sekarang dia membelakangi dosa itu dan meninggalkannya. Sehingga apa yang dikatakannya dulu, apa yang menjadi keuntungan dan kesenangan bagiku, sekarang kuanggap rugi dan menjadi sampah dalam Kristus. Biar juga bagi kita, ketika kita sudah menyatakan, mengakui sebagai pengikut Tuhan yang dulunya nikmat, memaki-maki orang, menghajar orang, mengejek orang, itu menjadi sampah setelah pengenalan kita akan Kristus. Amin. Dan bagaimana iman itu dikuatkan, diteguhkan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9 bisa kita baca ya. Apa yang perlu ditambahkan supaya pengenalan akan Tuhan itu dalam iman kita semakin diperkuat di dalam Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9 saya baca dengan cepat saja ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Apa itu kebajikan? Segala yang baik. Tambahkan kepada iman kita untuk selalu berbuat baik. Jangan bilang kita orang beriman tapi tidak tahu berbuat baik. Kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Berbuat baik, kalau tanpa pengetahuan juga menjadi santapan orang. Ya. Yang penting saya berbuat baik. Banyak orang ambil keuntungan dari keluguan kita yang selalu berbuat baik tanpa pengetahuan. Untuk itu perlu ditambahkan pengetahuan. Kemudian, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kenapa? Karena banyak orang yang terlalu pintar, akhirnya tidak lagi menguasai diri, dan kepintarannya dipakai untuk membodoh-bodohi orang dan memijak-mijak orang di bawah. Jadi perlu penguasaan diri. Ya. Kepada penguasaan diri, ketekunan, tekun untuk tetap hidup dalam kebenaran. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Apa yang dimaksud dengan saleh? Kesalehan tidak sama dengan orang dunia ini. Lantas saleh kan masih di dunia, benar. Kita masih dunia, tapi sadar kita adalah warga kerajaan surga yang ditempatkan di bumi ini untuk menjaga kekudusan hidup supaya kita disetarakan dengan yang disebut sebagai orang yang saleh. Tidak serupa. Ada firman Tuhan mengatakan, pada akhirnya akan kelihatan siapa orang yang beribadah dan siapa yang tidak beribadah. Dari kehidupan sehari-hari dapat terlihat. Kemudian, dan kepada kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Orang yang mengaku beribadah, tentunya omong kosong kalau dikatakan. Saya mengasihi Tuhan tapi tutup mata kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Ya. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan melimpah-limpah. Apa maksudnya melimpah-limpah? Tidak pernah putus-putus. Bukan hanya, ya saya beri pertolongan kalau ada maunya, kalau ada sesuatu. Tidak. Melimpah-limpah tanpa memandang siapa. Tetapi karena seperti Kristus memandang setiap orang itu serupa, demikian juga memandang semua orang itu seperti Kristus memandang. Ya. Dan tetapi kalau siapa tidak memiliki
bahwa dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Halo? Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan lupa, kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Itulah tema judul yang saya buat di sini, yaitu semua karena kasih karunia Allah. Dan untuk ini diingatkan supaya jangan kita menjadi orang yang sombong. Efesus pasal 3 ayat 8 sampai 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan pekerjaanmu, bukan usahamu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Efesus 3 ayat 8 sampai 9. Ya, bisa dibaca atau mau ditampilkan. Halo operator. Ya, Efesus 3 ya. Sampai ayat 9, kepadaku yang bukan Efesus 2 ya. Ya, saya lihat ya. Dimaafkan saya. Efesus pasal 2. Ya, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kelayakan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kecantikan, kegantengan. Ada pujian mengatakan. Bukan karena kebaikanku. Bukan karena cantik rupaku. Dan lain-lain. Semua karena anugerahnya diberikannya bagi kita. Semua anugerahnya bila kita dipakainya. Jadi kalau kita sadari tidak ada kesombongan bagi kita. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi pergunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Yang amin. Yang setuju kata Nabi. Ya. Yang ketiga, kasih karunia Allah itu telah membuat Rasul Paulus menjadi pribadi yang istimewa. Di ayat 15 sampai 17. Ya. Mengapa menjadi istimewa? Karena dia menjadi contoh dan menjadi teladan. Ya. Menjadi contoh dan teladan. Ya. Pribadi istimewa. Dan di ayat 15 ya. Ya, ayat 15 bagian B. Ini saya baca ya. Peralatannya benar dan patut terima sepenuhnya Kristus yang Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 25 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak berkenan kepada Allah. Tapi siapa yang mengakuinya, dia mendapat kehidupan. Rasul Paulus mengakui, menyaksikan dengan jujur siapa dia sebelum ditangkap oleh Tuhan. Dan dia mengakui, akulah orang yang paling berdosa. Di Efesus pasal 3 ayat 8 dikatakan, orang yang paling hina. Ya, di apa yang lain ya, dia katakan Efesus pasal 3 ayat 8. Ya, saya baca dari ya, dikatakannya, kepadaku yang paling hina di antaranya, ini paling berdosa, paling hina. Ya, di Efesus di paling hina. Saya baca dalam versi lain ya, bahasa Indonesia masih gini. Di antara seluruh umat Allah, sayalah yang paling hina. Namun Allah memberikan kepada saya karunia ini. Tugas untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kabar baik mengenai kekayaan Kristus yang tidak ada habisnya. Sebagai orang yang paling berdosa ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, diubah sedemikian rupa menjadi seorang penderita, membawa kabar keselamatan kepada setiap orang. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita
dan menyemangati kita. Jangan pernah bilang, saya tidak bisa melayani Tuhan. Dan saya tidak pantas. Karena saya orang yang paling berdosa. Lihat Rasul Paulus. Seorang yang paling berdosa. Tapi ketika mengalami percobaan, yang penting mau mengakui. Dan mau menerima dan mau melakukan. Apa yang Tuhan percayakan. Sepanjang. Amin. Jadi tidak ada kata orang-orang suci. Tidak. Semua kita ini karena kasih karunia Tuhan. Ia mengembalikan semua bagi kemuliaan Allah. Ayat 17. Mengembalikan semuanya bagi kemuliaan Allah. Mengajar juga kita Bapak Ibu. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup, jangan lupa mengembalikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sebab semuanya itu bukan berasal daripada kekuatan dan kepintaran kita dan dari layanan kita, tapi semuanya dari Tuhan dikembalikan itu Tuhan, Raja segala jalan. Amin. Pesan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita semua telah menerima kasih karunia Allah. Karena itu selama hidup kerjakanlah dengan setia apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kerjakan dengan setia. Artinya tanpa memandang situasi. Mau situasi baik, situasi buruk, kerjakan dengan setia apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita mau melihat dan menikmati mujizat dan kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Kedua, setiap orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti mengalami perubahan kehidupan dari yang jahat menjadi yang baik, dari yang tidak tahu melakukan kebenaran menjadi pembawa kebenaran. Ketiga, Tuhan sudah menyelamatkan kita dan Ia mau kita juga menjadi alat baginya. Rasul Paulus diselamatkan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia juga memikirkan orang lain sampai nyawanya pun menjadi taruhan. Dia tidak hiraukan itu. Karena apa dikatakannya? Bagimu hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Ini sering dikasih orang di batu nisan atau di salib. Padahal ini nggak pantas di tempat orang mati dikasih. Bagi orang hidup ini dikasih. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimana dengan kita? Kita katakan selama hidup mau mengiring Kristus, biarlah menjawab dalam hati kita masing-masing. Saya mengundang pemain musik semuanya, para pelayan. Ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita. 4. Sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Hiduplah senantiasa dalam kebenaran supaya Tuhan tidak tercela di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah Tuhan yang senantiasa terpancar dalam kehidupan kita ketika orang bertemu dengan kita, melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita untuk mengakhiri firman Tuhan ini, responi firman Tuhan. Besar anugerah. Tetap dia dengan sungguh-sungguh. Ada sebagaimana Tuhan. Sebagaimana ku ada berdiri ada Allahmu Bapa, sebab anugerahmu yang telah selamatkan hidup.
untuk melayani sepanjang anugerah-Mu dan terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih buat kasih karunia yang melayani setiap hari. Bukan karena kebenaran, bukan karena kebaikan, tapi semua karena kasih karunia. Dan kami senantiasa bersyukur, menghormati-Mu lebih dari apapun. Di sepanjang hidup kami Bapa, kami dapat menikmati kuasa mujizat Tuhan Yesus nyata di sepanjang. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Apapun selesai berbicara, Roh Kudus terus berkarya memateraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat, kami beroleh kedamaian, memperoleh kekuatan, memperoleh kekuatan untuk terus hidup dalam terpujilah Yesus. Haleluya. Kita yang percaya bersama saya. Puji Tuhan, firman yang luar biasa. Haleluya, sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Saya dilampain namanya Bapak Ibu. Mari dengan suara-suara buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini sebelum kita menerima persembahan kita yang terakhir, mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu. Pada adik kami supaya maju ke depan. Buat adik kami yang ada di luar, ayo semuanya kita maju di depan untuk puji-pujian kita.
Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Allah Tuhan, kita terus berdoa biarlah anak-anak ini semakin berani untuk memuji nama Tuhan. Baik saudaraku, pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terakhir. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Assalamualaikum. Masyarakat sukacita. Bapak Ibu
nanti kita konser dan sekaligus kunjungan di rumah Bapak Amin Aditya. Kunci kepadanya sore. Artinya beliau sudah berangkat dari sini karena rumah beliau di Duria, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Nias Utara. Sekali lagi kita sudah berangkat jam 4 sore karena jauh, hampir 25 kilo. Yang menjadi pelayan, WNS sebagai Kristiani, kemudian Oba, Pendeta Muda. Ya kalau tidak nanti bersiap-siaplah Ibu Kepala. Selain Bapak Ibu hari Selasa, kita bekerja di gereja ini. Dan selanjutnya hari Sabtu latihan pelayan pada raya, dan kemudian hari Minggu Bapak Ibu. Ya, hari Minggu 1 Advent, dan hari ini akhir bulan. Akhir bulan 11 Bapak Ibu, ada Roika, Sarah Advent, bawa si Koda, hari Minggu. Ya, kalau saya tahu teman-teman Bapak Ibu, ya kalau tahu kamu kasih baka, wah, tidak apa-apa kamu kasih baka, tapi harus dibarengi dengan hati yang baik. Bapak Ibu, kalian mencari nanti saya mesti dulu tahu lebih lama. Nah, artinya Bapak Ibu, yang seharusnya hari ini pada betul yang berkaya pada betul silai Bapak Ibu, dan begini gereja ini kita mengatakan kita ingin kembali hanya satu orang dalam 1 tahun ini, kakek. Ya, ada satu orang Bapak Ibu yang kakek kita kembali, Bapak Martine Daki. Yang menjadi pelayan hari ini Bapak Ibu korbannya Pak Gembala, kuenya Ibu Inaka Tilamamua, singersnya Saudara Jati, dan Bapak Mayeka. Tamoni, musik Saudara Kide, kolekan Ibu Inaki dan Ibu Inakise. Beberapa versi Saudara Yahweh, kurs sekolah minggu, Ibu Inagise, WN Saudara Clara Jaya. Plan perjalanan kudus Ibu Krisman Najara dan Ibu Devi Marfal. Pemrosa Ibu Inagise, hari ini Ibu Devi. Info keuangan pertama ucapan syukur Rp134.000 dan pembangunan Rp157.000 dan Natal Rp151.000. Total keseluruhan Rp442.000. Demikian saja Bapak Ibu, kalau ada tambahan. Demikian salam. Puji Tuhan, saudaraku, hingga saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian kita, Engkau baik bagiku. Engkau
benar ya Tuhan. Engkau amat baik bagi kami. Engkau amat luar biasa bagi kami Yesus. Termulialah nama-Mu Bapa dan saat ini sampai sekarang. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apakah kami balas segala pengorbanan-Mu akan kami Yesus? Darah-Mu telah Engkau curahkan bagi kami Bapa. Nyawa-Mu sendiri telah Engkau korbankan bagi keselamatan kami Yesus. Dengan apa kami balas Yesus? Tidak ada dengan suatu apapun yang ada pada kami mampu membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala pengorbanan-Mu bagi kami Bapa. Untuk itu Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-Mu yang setia, yang mengasihi-Mu senantiasa selama kami hidup ya Bapa. Karena hanya itu yang dapat kami lakukan di hadapan-Mu. Tidak mampu kami balas segala kebaikan-Mu Bapa. Selain kami taat di hadapan-Mu Tuhan. Selain kami mengasihi-Mu Bapa. Selain kami melayani-Mu Bapa, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami Bapa. Biarlah di waktu sisa kami Bapa, biarlah kami sungguh-sungguh, bahkan lebih dari sungguh-sungguh Tuhan Yesus, untuk mencari hati-Mu Bapa, untuk menenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih setia, yang lebih mengasihi, yang lebih menyembah-Mu Bapa, yang lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas buat semua waktu yang sudah Tuhan izinkan kepada kami. Itu bukan karena kewajiban kami Bapa, tapi karena itu adalah anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Bapa, ajar kami itu lebih lagi menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala apapun yang ada pada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini, kami juga mengucap syukur Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar Bapa. Biarkan kami Bapa menikmati firman itu Tuhan dan merema dalam hidup kami Yesus, agar kami Bapa menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bisa mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dan mempercayakan hidup kami seluruhnya hanya kepada Yesus saja. Karena kami yakin dan percaya Yesus adalah sumber keselamatan kami, penolong kami, sahabat kami, Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk lebih setia di hadapan Tuhan dan menghargai Tuhan di dalam segala hal Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Engkau pakai dia Tuhan lebih lagi, bahkan sangat lebih lagi Bapa. Engkau berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat hanya daripada Tuhan, agar untuk minggu-minggu selanjutnya Bapa, hari-hari selanjutnya dia bisa semakin lagi menyenangkan Tuhan melalui pelayanannya Bapa, melalui firman Tuhan yang telah dia sampaikan Bapa. Biarlah kiranya juga Tuhan melalui firman yang disampaikan Bapa, banyak jiwa-jiwa yang semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan. Berkati keluarganya Bapa, berkati Bapa abang kami, semakin Engkau sempurnakan saudara kami, orang tua kami Bapa, kesehatannya. Semakin Engkau pulihkan kesehatannya Bapa. Biarlah darah Yesus semakin menyempurnakan kesehatannya Bapa. Biar nyata kuasa Tuhan di dalam kehidupan orang tua kami ini Bapa. Untuk itu Tuhan, pegang senantiasa tangan anak-anaknya juga ya Bapa. Engkau berkati manapun mereka berada Tuhan. Engkau lindungi, Engkau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada siang hari ini juga Bapak, kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang pada saat ini berada di bawah Tuhan. Biarlah Engkau menyertai dia Bapak, lindungi dia Tuhan, tibakan dia dengan selamat, tidak kurang suatu apapun ya Bapak. Nanti di unsur hidup Tuhan, agar kiranya Bapak dia bisa lagi berkumpul bersama-sama dengan keluarga itu. Engkau berkati keluarganya Bapak, Ibu Gembala kami juga Bapak, Engkau berkati. Biarlah juga mereka Bapak melalui pelayanan mereka semakin banyak jiwa yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Bapak. Anak-anak mereka Engkau berkati Bapak, keluarga besar mereka
Biarlah Tuhan berkati mereka. Biarlah melalui kesaksian hidup mereka juga Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakannya. Terima kasih Bapak. Demikian juga Bapak pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami membawakan di hadapan-Mu Bapak buat acara Natal kami Tuhan Yesus nanti Tuhan di bulan 12. Biarlah itu Bapak dapat berjalan dengan baik. Siapapun pengurus-pengurus yang di dalam Bapak, biarlah Kau pakai mereka Bapak dengan luar biasa. Biarlah mereka bertugas dengan sebaik-baik Bapak. Biarlah semua apa yang mereka lakukan Bapak hanya tertuju kepada Yesus Kristus Satria. Biarlah di acara Natal itu nanti juga Bapak kami merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan hadir dalam setiap hidup kami pribadi lepas pernikahan. Kami juga tidak lupa Bapak membawakan pembangunan gereja kami Bapak. Tuhan sudah memulainya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tepat pada waktunya nanti Bapak, Tuhan akan menyelesaikan bangunan itu nanti Tuhan. Karena kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan akan menyelesaikan, Tuhan akan mencukupkan segala biaya apapun yang kami butuhkan nanti Tuhan, sehingga terselesainya gereja kami ini Bapak. Di sana nanti kami Tuhan Yesus bisa juga meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Yesus Raja di atas segala raja. Tidak juga lupa kami Bapak mendoakan kami setiap keluarga, lepas keluarga pribadi, lepas keluarga pribadi Tuhan. Biarlah Bapak Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan Yesus. Seminggu ke depan Bapak kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya dalam dalam pengasihan Yesus. Biarlah Bapak semakin kami mengenal Tuhan secara pribadi, secara keluarga di dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa buat negara kami Bapak. Biarlah senantiasa Engkau lindungi negara kami Bapak. Engkau jauhkan dari segala kekacauan yang tidak mengganggu keamanan negara kami Yesus. Biarlah siapa yang mereka sudah Engkau pilih Tuhan, biarlah mereka bertugas dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Demikian juga Bapak dengan kami. Siapapun pada siang hari ini Bapak, kami yang sudah melayani Tuhan, biarlah Bapak untuk minggu-minggu selanjutnya Tuhan Yesus semakin Engkau pakai dengan luar biasa Bapak. Biarlah melalui pelayanan kami Tuhan dapat juga untuk memuji, meninggikan nama Yesus di atas Raja, di atas segala raja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah Bapak sebentar lagi kami juga meninggalkan tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau menghantarkan kami ke rumah kami dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Seminggu ke depan Bapak kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau pimpin, biarlah Engkau pegang, biarlah Engkau cukupkan segala kebutuhan kami Yesus. Kami akan percaya Tuhan akan senantiasa memberat tangan kami. Tuhan akan senantiasa menolong hidup kami. Karena kami yang tidak percaya kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di atas semuanya ini Tuhan, ampunkan akan segala salah dan dosa kami Bapak. Agar segala berkat-berkat di Tuhan tidak terhalangkan dari kami Bapak. Terima kasih Yesus, terpuji-pujilah nama Bapak. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kita bagi Bapak Ibu untuk melihat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sekalian yang percaya padanya, yang telah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.